Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Nurhamidah dengan NIM 2415040020 dan kedua rekan saya Madinatus Syarifah dengan NIM 2415040008 dan Silvina Irenia Rahab dengan NIM 2415040033 dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang relaksasi stres. Baiklah, saya Tia Nurhamidah dengan NIM 2415040020 akan menjelaskan pengertian dan tujuan dari relaksasi stres. Nah, yang pertama itu ada pengertian stres. Apa itu stres? Stres didefinisikan sebagai ketidakmampuan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional, dan spiritual manusia yang pada suatu saat dapat mempengaruhi kesehatan fisik manusia tersebut. Selanjutnya ada pengertian stres menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lucker dan Gregson, stres adalah keadaan ketika ada ketidaksesuaian antara tuntutan yang diterima dan kemampuan untuk mengatasinya. Nah, yang kedua itu ada menurut WHO, stres adalah reaksi tubuh terhadap tekanan mental atau beban hidup. Selanjutnya yang kedua ada tujuan relaksasi stres. Nah, tujuan melakukan teknik relaksasi adalah untuk membantu meredakan stres serta memulihkan diri sehingga tubuh dan pikiran bisa menjadi lebih tenang. Relaksasi bisa menjadi salah satu cara untuk mengatasi stres. Metode ini dapat dengan mudah Anda lakukan di rumah dan tidak membutuhkan biaya yang mahal. Tak hanya itu, relaksasi juga dapat mencegah berbagai masalah kesehatan yang dipicu oleh stres. Saya Silvina Irenia Rahab dengan NIM 2415040033 akan melanjutkan materi dari saudari Tia. Metode relaksasi stres. 1. Fokus bernapas. Fokus bernapas adalah teknik yang paling sederhana tetapi bisa menghasilkan efek yang kuat. Cara melakukannya dengan duduk atau berbaring dengan satu tangan memegang perut, kemudian ambil napas panjang, lambat, dan dalam. Tahan napas beberapa saat dan buang napas secara perlahan sampai paru-paru terasa kosong. Sembari bernapas, cobalah untuk melepaskan pikiran dan sensasi yang mengganggu secara perlahan. 2. Tenangkan pikiran dengan visualisasi. Cara relaksasi ini membutuhkan memori yang menenangkan, tempat atau pengalaman dalam pikiran agar tetap rileks dan fokus. Jika kesulitan mengingat, kamu bisa menggunakan media seperti foto atau video. Sederhananya, metode ini menggunakan pengalihan pikiran melalui kenangan indah. Cara ini tak hanya menenangkan pikiran saja, tetapi juga membantu memperkuat visi positif tentang diri sendiri. 3. Terapi musik. Musik telah dikenal sebagai salah satu bentuk seni yang memiliki sifat menyembuhkan. Setiap jenis musik umumnya memiliki efek yang berbeda-beda bagi setiap pendengarnya, tergantung selera atau jenis musik yang disukai. Penelitian membuktikan bahwa musik yang dapat meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, memperlambat detak jantung, dan mengurangi tekanan darah. Anda juga bisa melakukan kegiatan relaksasi lain sambil mendengarkan musik. 4. Yoga. Penelitian membuktikan bahwa perpaduan antara latihan pernapasan dan peregangan otot dalam gerakan yoga dapat membantu mood lebih baik. Efek positif lain dari yoga sebagai teknik relaksasi pikiran adalah mengurangi kecemasan serta membuat Anda merasa lebih tenang dan bahagia. 5. Duduk atau tidur dengan posisi yang nyaman. Untuk duduk dengan posisi yang nyaman, Anda bisa menyesuaikan ketinggian kursi agar lengan membentuk huruf L dan siku berada di samping tubuh. Memilih kursi yang mampu menopang punggung dengan baik, duduk dengan punggung lurus, posisi bahu ke belakang dan bokong menyentuh bagian belakang kursi. Posisikan lutut agar sejajar dengan pinggul, tapakan kaki Anda hingga menyentuh lantai. Untuk tidur dengan posisi yang nyaman, Anda bisa tidur terlentang untuk menjaga tulang leher dan punggung tetap lurus. Tidur miring untuk menopang tulang leher dan tulang belakang. 6. Aromaterapi. Aromaterapi dapat membantu meredakan stres karena sistem penciuman dapat memengaruhi bagian otak yang mengatur emosi. Aromaterapi juga dapat memengaruhi kadar hormon dan mengatur sistem saraf, sehingga meningkatkan perasaan rileks. Minyak esensial dapat dicium atau diserap melalui kulit melalui pijatan atau dengan berendam di bak mandi. 7. Berbagi cerita dengan orang yang dipercaya. Dengan bercerita pada orang atau teman yang dipercaya, kita bisa mengurangi setidaknya separuh dari beban yang dirasakan. Bercerita, apalagi pada teman baik, dapat membuat kita merasakan ada tempat untuk bersandar.
mendengarkan masalah kita dan membuat kita merasa tidak sendirian. 8. Meningkatkan ibadah. Mendekatkan diri dan meningkatkan ibadah pada Tuhan merupakan cara terbaik untuk menghilangkan stres. Dengan selalu berdoa kepada Tuhan, hati akan selalu terjaga dan tenang. Bagaimana stres itu? Merujuk pada penelitian mengenai stres, stres itu selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari dan sifatnya bervariasi. Bayangkan saja, jika orang yang tidur tidak ada stresnya, maka jantungnya mungkin tidak terpompa sehingga berbahaya bagi kehidupan. Berikut beberapa tipe ataupun ciri-ciri stres dalam psikologi. Yang pertama ada kecemasan. Kecemasan adalah perasaan rasa khawatir atau takut yang berlebihan terhadap suatu situasi ataupun kejadian. Hal ini adalah reaksi alami tubuh terhadap stres. Namun ketika kecemasan menjadi terlalu sering, maka dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita ingin berbicara di depan umum atau ketika kita ingin presentasi. Di situ kita akan berpikir, pesan yang kita sampaikan itu salah, tidak dipahami oleh para audiens, dan bisa jadi mereka tidak ingin mendengarkan kita berbicara. Jalannya seperti jantung terhenti. Yang kedua, adanya tekanan yang berasal dari diri sendiri, orang lain, maupun kombinasi dari keduanya. Tekanan adalah suatu dorongan ataupun tuntutan. Maksudnya di sini, di mana seseorang itu akan bisa dan mampu mencapai suatu keinginan dan target tersebut terjadi. Contohnya, ketika kita dalam berteman ataupun dalam berorganisasi, kita harus mampu memahami dan mengikuti keinginan mereka. Sementara itu, kita tidak mendapatkan feedback atas apa yang kita lakukan. Yang terakhir yaitu konflik. Konflik adalah pertentangan yang terjadi antara dua pihak ataupun lebih. Konflik ini terjadi karena adanya dua ataupun lebih dari dua motif yang kuat sehingga tidak dapat diselesaikan bersama-sama. Contohnya pada situasi approach. Situasi approach adalah situasi di mana kita dihadapkan pada dua pilihan yang baik atau kita inginkan. Misalnya seperti kita harus memilih pakaian yang keduanya bagus dan kita sukai, namun hanya bisa memilih salah satu. Baiklah, sampai di sini hasil diskusi kami tentang teknik relaksasi untuk stres. Jika ada kesalahan kata-kata atau penjelasan materi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.